Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, parugol yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, kelujunan, keberkahan dalam hidup. Alhamdulillah berkah nyimak konten-konten PG. Banyak netizen yang diberi kepahaman dan akhirnya menghubungi WA yang ada di YouTube ini, dan alhamdulillah diberi kepahaman. Dan kalau tidak salah sudah banyak diangkat Mas Titis atau Mas Is lewat konten-konten yang terdahulu, misalnya masalah keluarga yang sering sakit atau gangguan perjodohan atau yang lain. Itu bagian besar dari request daripada netizen, dan itu bisa berlaku untuk semua orang. Jadi intinya gangguan goib itu bisa mengganggu pada kehidupan manusia sehari-hari. Mudah-mudahan yang telah diangkat lewat konten PG yang bersangkutan diberi kepahaman dan harusnya bagaimana, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Pemirsa, kali ini saya akan membuat konten kisah nyata yang dialami ketika kami bertugas. Ketika rekan bertugas itu ada yang namanya gangguan masyarakat, sedikit banyaknya itu pihak kami harus mengetahui, sehingga kalau ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan bisa diurus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini kisah nyata, jadiannya baru saja ada sebuah kendaraan truk nomor polisinya S9843UT itu mengantar sebuah barang, kalau nggak salah itu besi, dari Tuban menuju arah Pati. Kemudian versi cerita sopir truk tadi itu di daerah Batangan atau Mamasek Pati itu dihentikan oleh sepasang suami istri, dan notabene kata sopir ini dia kenal sama yang laki-laki itu, mau ikut numpang mau ke Pati Jawa Tengah maksudnya. Akhirnya namanya kenal, diizinkanlah suami istri ini untuk numpang karena malam-malam untuk ikut ke Pati. Versi si sopir ini dia bercerita subuh dia masuk ke Pati dan istirahat di pom bensin di daerah Gembong Pati. Tapi tiba-tiba dia bangun kok berada di Puncel sana. Puncel Dukuh Siti itu jauh, padahal itu jauh. Ini kalau nggak salah dekat rumahnya Mas Pernah Muda di sana, jauh sekali. Kejadiannya aneh, begitu sopir ini bangun, suami istri yang tadi ikut numpang di truknya itu tiba-tiba nggak ada. Dan banyak hal ketika dia bangun itu ganjil yang dialami. Dia melihat seolah-olah ada dua makhluk besar di atas truknya, itu membawa pukulan yang besar sambil makan truknya. Kemudian ada patroli rekan kami sehingga sopir ini dibangunkan, sehingga dia sadar. Akhirnya bisa dibantukan dan dijemput, dibawa ke kantor, dibawa temannya lagi untuk pulang ke Tuban asalnya. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Di sini yang menarik buat saya adalah keberadaan suami istri tadi yang ikut numpang dalam truk itu. Apa sebenarnya? Kalau menurut akal manusia, mungkin yang namanya numpang itu kan mesti ada, maksudnya sudah tahu, keluarnya pun tahu juga. Tetapi kok tiba-tiba hilang dan tidak meninggalkan bekas, justru malah sopir ini mengalami suatu semacam halusinasi atau penglihatan seolah-olah ada di atas truknya itu ada makhluk besar dua bawa pemukul yang besar sama makan truknya itu. Untung ada rekan patroli sehingga dibangunkanlah sopir ini sehingga sadar tentang apa yang dialami. Tahu-tahu sudah selesai subuh. Nah, inilah gerangan apa suami istri ini, itu manusia asli atau goib yang wujud manusia, dan maksudnya apa kok mengganggu daripada sopir truk yang bernomor polisi S9843UT ini. Untuk itu kita cek betul nggak kira-kira cerita ini. Kalimat betul, mudah-mudahan ada manfaat yang dibuat, yang bisa kita ambil, kita petik. Karena apa pemirsa? Kebanyakan manusia sangat takut dihantui dengan goib, padahal sebenarnya ya, namanya iblis, jin, siluman itu posisinya itu di bawah manusia. Harusnya manusia nggak boleh kalah, tapi kenyataannya sering diganggu. Nah, untuk itu kali ini saya akan panggil mediator saya, Mas Ahmad. Mas Ahmad, sini Mas Ahmad. Mas Mehmet
Kita cek dulu sini Mas Ahmad. Assalamualaikum Mas Ahmad. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ahmad? Alhamdulillah. Tolong madep sini saya langsung diterima ya. Ini ada gangguan daripada gangguan Kamtibmas menurut saya. Ya walaupun nggak ada apa-apa, tapi kan perlu dilidik, perlu dicek pemirsa, dilidik, perlu dicek. Ini betul manusia atau bukan yang menumpang tadi itu. Terima ya dipagari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sang yang goib terkuat yang ikut numpang dalam truk yang nopol polisinya S9843 UT ini sehingga membuat sopir tertidur, terbangun-bangun sampai Poncol kemarin yang ditolong oleh teman saya. Yang terkuat ketarik ke tangan saya, ketarik sini, dia bisa lari, sini, masuk. Bisa bicara manusia. Kalau berdiri kamu. Tidak usah. Kenapa? Tidak muat nanti, saya besar. Sesuaikan dengan tubuh ini. Wallah. Sesuaikan tubuh ini mengecil. Mau action dulu, silakan action. Berdiri apa? Jogetan apa itu saya lihat aja. Los. Saya itu sering menakut-nakuti manusia. Ya berdiri, takutin kayak bentuknya, takutin kayak apa takutnya. Wah. Wah. Takut. Kenapa kamu tidak lari? Wah. Saya yang lari nih. Jangan. Kenapa? Panas. Kalau buang resikonya apa? Kaki saya terpotong-potong. Kau tahu dari mana kamu kalau buang terpotong-potong? Itu karena ada yang mengundang-undangi peraturan tersebut. Oke. Supaya golongan kami tidak seenaknya menipu manusia. Oke, sekarang begini. Sebelum kamu banyak sama saya, tunjukkan tingkah pola kamu ketika nakuti orang. Berdiri, los. Mas, seperti itu tadi. Ya entek, masih kurang puas saya karena nakutinya. Kalau saya ada kesempatan, saya peluk, saya bisa pukul dari orang tersebut. Terus? Ya, nanti saya bisik-bisikin supaya maksiat. Kalau saya makati ya seperti ini. Atau bisa berwujud raksasa yang sangat tinggi bersama teman-teman saya, wujud di hadapannya. Seperti itu. Praktekkan cara nakuti orang kayak apa? Ya, saya begini. Kalau saya berwujud seperti ini, pasti manusia takut melihat saya. Bisa wujud sekarang kamu? Ada kata keluar tubuh ini bisa wujud kamu? Kalau keluar tubuh ini bisa wujud? Tidak. Kenapa gak bisa? Saya tidak punya teman. Tiba teman pakai semua suruh sini. Tak usah. Kenapa? Tidak berani. Kenapa gak berani? Ya udah duduk, yang sopan ya. Ya. Duduk. Saya tidak marah sama kamu. Saya ingin tahu aja. Di mana ini saya? Ya dibuka matamu. Kacamata buka, wallah. Berbeda sekali ya. Tempat saya di sana itu gelap, di sini terang. Ada lampu soalnya. Bukan. Mesti lihat di mana ini? Ya. Saya tahu. Di mana? Dah, jangan. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Resiko. Nanti saya diajak kamu. Diajak saya? Ya. Loh, yang ngajak kamu siapa? Mau butuh apa sama kamu? Deh, tak suguhi ya. Apa? Makanan, minuman yang kamu suka, wujud depan kamu, kun fayakun wallah. Sangat nakal kan? Enak sekali. Mana makanannya? Ya lengkap, merokok, kopi. Baik sekali kamu pada saya. Ya, iya, makanya itu. Jangan bohong sama saya ya. Ya. Cerita apa adanya. Ini saya minum susu ini. Enaknya. Rokok lengkap. Ikut. Besar. Seperti saya perawakannya besar. Rokok siong. Enggak ngelobot. Kecil itu rokok kamu itu. Iya, enggak apa-apa kamu yang kecil. Kamu golongan apa? Saya golongan jin. Golongan jin. Buto. Wih, buto yang sangat besar, hitam. Ya benar. Ya. Lihat saya. Hei. Saya kalah besar. Yang besar apanya? Perawakannya besar, tinggi. Yang besar apanya? Besar. Ya, kekuatannya besar. Daya tariknya besar. Siapa yang narik kamu? Bukan. Itu. Udah, santai ya. Kamu golongan jin. Ya. Butuhmu buto. Berapa umurmu?
Masih muda. Berapa tahun secara manusia? 1400-an. 1400 tahun. Ya, masih muda kalau dunia jin ya. Udah punya istri? Sudah. Banyak? 3? Ya. Mau nambah lagi? Tentu. Wah, itu siapa kamu cantik? Itu. Dirayu dulu. Nggak usah. Kenapa? Nanti saya cari di sana saja. Penamu siapa? Saya. Panggil saja Ronggo. Ronggo? Ya. Itu penamaan dari bapak-bapak saya itu. Oh, kamu dikasih Ronggo. Yang ngasih nama siapa itu? Bapak saya. Bapakmu. Kamu jin. Ya. Betul buto. Ya. Kamu di alam goib ya. Tahu kalau bohong resikonya apa? Potong-potong. Nah, kamu tahu, coba ceritakan udah dari mana itu? Itu yang mengundang peraturan seperti itu. Puasa di alam goib. Supaya apa? Golongan kami tidak seenaknya menipu manusia. Tidak semena-mena menipu manusia terus-menerus. Kamu tahu dari mana itu? Sudah melegenda itu. Ah, yang benar. Buktinya kamu masih ganggu orang. Saya ganggu, saya pilih-pilih. Loh, maksudnya gimana? Ya, kalau ada orang yang mengucapkan bisa terpotong-potong, itu ya berarti orang yang tidak bisa saya tipu. Kalau orang yang bisa saya tipu ya saya sembarangan. Kalau orang yang bisa mengatakan kata alam goib terpotong-potong, orang yang macam mana? Orang pasti pernah ketemu yang di alam goib bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana, maupun mengikuti yang di alam goib bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Cuma ketemu saja? Mengikuti ajaran beliau. Oh, jadi orang yang bisa mengucapkan undang-undang gaib kalau terpotong-potong itu ada orang yang ikuti beliau begitu. Ya. Beliau itu siapa beliau itu maksudnya? Beliau Sang Hyang Nurjaya Nirwana, raja di alam gaib. Beliau mempunyai wewenang baik dalam gaib jin, siluman, iblis maupun ruh maupun yang lain-lain. Itu di alam gaib kan? Sebenarnya aku manusia, masa aku masih berusaha sama jin? Gimana? Itu hanya gelar di alam gaib. Nah, wujud manusianya juga ada. Oh, berarti orang yang belah tadi yang kau bilang itu wujud manusianya ada kalau begitu. Ada. Jadi kalau kau berguru manusia nggak salah kalau gitu? Ya, tidak. Oke. Itu hanya sebutan. Kamu pintar juga Ronggo ternyata ya? Apa? Kamu pintar juga ternyata, baik pengetahuan kamu ya? Saya kasih rokok lagi. Ya lengkap, sebutuhmu lengkap. Allah. Ini cepat habis ini rokoknya. Wis lengkap. Tinggal ngambil. Wis otomatis. Kalau habis langsung disilasin. Ini kan enak ngobrolnya. Kopi. Kamu suka yang enak-enak aja, Ronggo. Bentukmu butuh asli. Oh. Bukan genderuwo. Bukan, itu teman saya genderuwo. Oh. Tilanak. Oh, paling kuat berarti tadi, tak tarik. Ya, ada 2 teman saya itu. Adik saya, adik kakak. Mengganggu manusia kerjasama. Ini ada sebuah cerita. Ketika saya piket kemarin, ada sebuah truk yang ditumpangi oleh laki-laki dan perempuan. Dalam truknya begitu terbangun udah nggak ada. Ya. Aku mohon pada Allah dengan izin Sang Nirwana, kamu yang ketarik, berarti kamu yang tahu kan? Bisa kamu cerita, kalau bohong tak ajar kamu nanti. Bisa. Cerita coba. Ya. Ketika orang yang mengendarai kendaraan itu, dia melewati kekuasaan kerajaan saya di sana. Saya kan kerjaannya saya kan mengganggu. Otomatis saya mengikuti dari kendaraan itu sampai dia ke tujuan. Cuman saya belokkan ke arah lain, tidak sampai tujuannya dia. Karena di dalam jasad manusia itu sendiri banyak yang hilang. Dari genderuwo maupun kunti juga ikut nimbrung, menipu dirinya, menipu wanita cantik maupun laki-laki yang ganteng. Ikut sama dia. Ya aja. Ya senang-senang. Nanti bisa senang-senang. Cuman kenyataannya dia tertipu karena dia dibisik-bisiki kesenangan dari wanita maupun pria itu. Dia tergiring. Akhirnya dari tergiring itu sendiri banyak dalam jasadnya itu keluar dengan sendirinya karena nafsu dirinya itu senang-senangnya sangat besar muncul, otomatis rusukmanya tertawan dari golongan yang menggoda dirinya. Dia juga diajak keliling dari kerajaan-kerajaan kami, keliling terus-menerus tanpa dia sadari. Dia sampai ke tempat yang dia tidak sadari itu. Itu ceritanya. Kamu tahu dari mana? Kamu ikut kerja kamu? Ya, saya ikut. Saya
menaiki dari kendaraan tersebut bersama adik saya. Lo kok sampai wujud manusia nyata, laki-laki perempuan suami istri ngakunya waktu itu, terus seolah dia kenal sama lakinya. Itu bagaimana kok bisa bentuk itu? Berapa jumlah kamu kalau begitu? Wah, Monggo. banyak triliunan, jutaan triliun dari Gendrung maupun Kunti itu satu madat dua-duanya. Mau diajak enak-enak itu supirnya itu diajak maksiat. Terus ngomong-ngomong, di kerajaanmu di mana kerajaan kamu? Sana, sebelah kiri dari jalan itu. Sebutkan kota mana? Ya, sana. Kamu jangan bilang sana-sana. Kamu hidup di alam manusia. Desa mana, kota mana itu harus sebutkan. Ya bisa disebut. Pati. Pati sebelah mana? Ya. Pati kan luas. Sana, dekat gunung. Gunung mana? Dia tidur itu, pom bensin itu. Hutan. Dia ketemu kamu di mana pertama kali? Kok seolah ikut dalam mobilnya itu? Saya di hutan. Hutan mana? Hutan sana. Tidak usah. Nanti biar orang-orang biar tidak tahu di sana itu angker. Ya soal angker enggak itu kan nanti bisa kita negosiasi, Ronggo. Ya kan? Masuk kamu samanya mau angker terus? Enak. Loh, enak. Soal enak itu soal nanti. Enak kan fisik kamu sekarang masih fasik. Nanti kamu belum ketemu yang udah janda muslim, belum tahu kamu kan namanya kayak apa. Tuh Logung lihat itu. Lihat Logung itu. Banyak kunti jin janda muslim, mereka senang bahagia dengan orang. Tapi dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk mengerjakan. Apa? Loh kamu kan jin, kamu tahu nggak hakikat Allah menciptakan jadi manusia? Tahu. Apa sebenarnya? Ya. Suruh apa? Ya suruh beribadah. Lah iya. Lakukan yang baik-baik. Lah iya. Cuman saya tidak jalankan. Lah iya. Keuntungan yang saya dapatkan ketika saya mengganggu manusia itu banyak. Oke, kita kembali ke masalah sopir tadi itu. Itu kok sampai bisa kamu wujud nyata di tubuh dia. Itu secara manusia itu gimana kok kamu sampai gak kurang itu? Coba ceritakan. Ya, pikiran maupun dia di kepalanya itu yang gruntel. Betul gimana? Pikirannya kosong, dia sedih-sedih sekali, senang-senang sekali. Disitulah golongan kami dapat mengganggu dengan sangat baik, dengan sangat cepat. Dia memikirkan seorang perempuan yang sangat cantik. Dia tidak bisa mendapatkan. Dia mau juga belajar keilmuan, cuman tidak sampai. Saya bisa mengganggu, bisa maupun teman-teman saya mengganggu. Ya untuk menyesatkan dirinya, mendapatkan makanan dalam jasadnya. Banyak nanti dia sadar banyak yang hilang dalam jasadnya itu. Ada ya kebanyakan sari-sari pati tubuh dalam jasadnya diambil, Gendrung maupun Kunti. Ini diminum dulu. Enak ya. Mana ya kau makan sampai tersuguhi kira-kira? Saya belum pernah makan seperti ini. Nah, iya, enak mana? Baru itu masa gak bisa bedakan kamu? Ya jelas enak ini. Nah iya. Saya mau setiap hari seperti ini. Ngerokok lagi. Terus ini, lah kok dia tidur di daerah sini dekat Gembong sini, dekat kamu Gembong itu kan? Ya. Lah kita tahu terbangun daerah sana, jauh sana di perbatasan Puncak sana. Kok bisa begitu? Gimana ceritanya itu? Dia tidak sadar dirinya. Tujuannya keamanan, dia sudah tidak sadar. Dikendalikan dari adik saya maupun saya. Karena dari yang Gendruwo dan kuntilanak yang berwujud itu tadi sudah berhasil mengganggu dalam dirinya. Saya masuk, mendalikan jasadnya, mendarai kendaraannya sampai lurus terus menerus, tidak ada batasnya. Dia sadar-sadar sudah dia tidak tahu dia kemana, tahu-tahu di arah sana mau ke pantai dia itu. Nyari apa ke sana kamu? Nyari mati. Mau saya jebloskan ke itu biar dia mati. Mau kau bunuh ceritanya? Iya. Loh itu kan nggak salah sama kamu. Kenapa kamu begitu kan? Tujuan saya karena saya masih fasik.
Saya setiap hari itu mengganggu manusia, mencari manusia di mana letak kelemahan manusia itu sendiri. Oh, jadi intinya kamu menggiring ke sana, kamu mengarahkan dia ke laut biar mati gitu. Ya. Tuh orang itu tiba-tiba ketemu teman saya, kamu kan tahu dibangunkan. Nah, dia bangun kok melihat makhluk besar seolah makan truknya kayak apa, coba ceritakan itu. Saya menakut-nakuti supaya dia tidak sadar. Supaya dia tidak sadar ketakutan di mana dia sebenarnya ingat dia melewati jalan yang sangat angker. Dia itu sebenarnya merinding sangat ketakutan sekali. Langsung saya mengikuti supaya dia terngiang-ngiang lagi, tidak melewati jalan itu. Dia sudah terlanjur, dia sudah terkena saya. Dia sudah tak sadar. Pasukan-pasukan saya itu sudah masuk dalam jasadnya juga. Oh ya, dilihat dia tuh mobil dimakan makhluk gaib itu kamu. Ya. Bisa begitu, Mbak, ceritakan gimana itu? Coba ceritakan. Biar dia ketakutan sekali, tidak mengendarai kendaraan itu. Biar nanti dia jalan kaki saja lewati. Nanti ya saya sesatkan lagi orang itu. Oh, padahal ternyata utuh hasilnya itu ya? Ya, itu hanya pikiran dia sendiri karena ketakutan yang selalu ketakutan. Oh, begitu. Nanti kalau dia ketakutan sendiri, pasti dia akan terbawa dengan mimpinya itu. Saya pukul-pukuli. Dia akan ketakutan kalau dia ketakutan terus-menerus. Jadi intinya kamu yang fasik itu mencari tumbal, ganggu orang, membunuh orang begitu. Ya. Andai kata berhasil itu jadikan apa itu orang-orang itu? Ya, siksa. Jadikan budak dari golongan iblis. Siksa terus menerus. Terserah iblis itu sendiri mau mengapakan. Dari roh manusia itu yang bisa dijadikan tumbal. Gitu. Sambil minum ya? Ya silakan, los, bebas. Minum, merokok. Ini kalau habis langsung ada lagi. Kamu kan rakus sepertinya. Saya besar, makanya saya banyak. Iya, makanya los. Kamu tidak makan juga? Lah aku ngopi aja sama merokok. Makan aku apa coba? Bukan seperti kamu makanan saya kan? Ya, kamu kan manusia. Lah iya kok. Enak sekali ini. Iya, gini Mas Ronggo. Saya mau tanya ya. Manusia yang gampang ditundukkan oleh golongan seperti fasik itu apa? Maksudnya macam mana? Coba ceritakan. Ya, contohnya. Manusia yang mudah saya ganggu. Manusia yang banyak melakukan dosa. Dosa seperti apa? Banyak. Dia maupun bermain dengan perempuan, maupun dia mengoleksi benda-benda, amalan-amalan yang banyak sekali. Dia terus menerus. Ya, otomatis golongan apa yang membantu itu fasik-fasik semua. Saya mengganggu dalam jasadnya orang itu. Ada juga bantuan dari kodam dalam dirinya yang masih fasik. Dari dosa-dosanya itu sendiri. Kami bekerja sama untuk mendapatkan dari roh manusia itu sendiri. Kalau sudah berhasil, ya nanti dia akan jatah kami jadi jatah kami. Seperti itu. Loh, padahal menurut derajat ciptaan Allah, manusia lebih tinggi daripada golongan jin. Iya. Loh, kok bisa kamu kalahkan? Manusia itu kayak apa? Ya karena di dalam keimanan dia kepada Allah itu sangat lemah sekali. Tahu dari mana kamu? Kamu fasik kok Allah bareng kamu? Hah? Ya kalau dia ingat pada yang menciptakan dia, otomatis saya mengganggu itu akan tidak berhasil. Jadi pada intinya manusia yang sudah kamu kalahkan tuh orang yang nggak ingat sama Allah gitu. Ya. Oh, jangan bener kalau kamu mau loh kamu. Ini saya sudah jujur. Ya pengalamanmu selama ini kayak apa? Jadi yang kamu ganggu orang gitu. Ya. Ya tadi kamu mengatakan ada orang-orang yang amalannya aneh-aneh, punya jimat, punya apa? Kok kamu kalahkan juga? Dia sakti itu sebenarnya. Ya, memang sakti. Cuman golongan-golongan siluman maupun golongan iblis itu membantu dirinya dalam kesaktiannya, membantu keselamatan ketika dia berjalan melalu lalang. Cuman itu kalau sudah ada masanya, dari kodamnya sendiri juga akan mencelakakan dirinya. Akan dia di kecelakaan, dia tidak sadar akibat dari kodamnya sendiri meminta upah di dalam dirinya. Justru malah itu mati akibat kodamnya dia sendiri. Ada juga seperti itu. Oh iya, silakan minum sama merokok. Cerdas juga kamu ya Ronggo ya.
Saya tidak tahu kenapa saya bisa ngomong seperti itu. Piye toh? Nah, sekarang manusia macam mana yang bisa menundukkan goib fasik macam kamu? Mengalahkan? Ayo, apa karena wirid-wiridnya, karena keilmuannya, atau gimana? Cerita kamu. Bukan. Ya ceritalah. Ya, manusia ya bisa mengalahkan, menundukkan, atau mengarahkan dari golongan fasik. Ya dia manusianya itu harus tersambung dengan penguasa yang di alam goib itu. Jadi manusianya juga ada, dia juga belajar, nanti juga dia bisa. Ya setidaknya golongan kami itu tidak bisa mengganggu maksiat, mengarahkan maksiat terus menerus dalam manusia itu sendiri. Berkurang, tidak totalitas. Jadi kalau macam kamu ketemu manusia macam mana yang kamu takuti? Ini manusia yang dia ingat pada yang menciptakan dia. Dia ingat ibadah dia dijalankan, perintah-perintah Allah dijalankan. Itu saya takut. Saya tidak bisa mengganggu dalam jasad manusia maupun mengambil dalam jasad manusia itu sendiri. Oke. Selama kamu malam melintang ganggu manusia, ada berapa orang yang kamu takuti? Banyak, tidak terhitung. Kamu takuti bukan kamu kalahkan atau kamu tundukkan itu loh. Ya, ketika manusia takut, otomatis dia akan takut berlebihan. Ya akan jadi. Berarti kan kamu kalahkan. Ya. Nah, selama kamu malam melintang, pernah nggak kamu ketemu seseorang yang kamu takuti, yang kamu bikin kamu panas atau bikin kamu takut? Pernah. Siapa? Manusia itu. Ya, dia taat yang sesungguhnya taat. Taat tidak ditunjukkan, dia hanya menjalankan perintah Allah. Di mana ketemunya? Di sana. Dia hanya melewati jalan. Dia ingat Allah. Saya tidak bisa mengganggunya maupun melihatnya. Tahu-tahu ya. Saya tidak bisa menyebutkan. Tahu-tahu dia jalan. Saat golongan-golongan kami tidak bisa mengganggu dalam jasadnya. Orangnya gondrong. Tidak usah. Kenapa? Saya mau menyebutkan lebih jelas lagi. Tidak usah. Kamu nggak diajar ketika itu? Saya kan tidak mengganggu. Kalau saya mengganggu otomatis saya otomatis tidak akan terselamatkan. Oh gitu. Jadi kamu pernah ketemu sama orang yang lewat buat kamu takut. Lewat. Ketika dia pulang. Hanya lewat saja. Kamu nggak diajar kenapa? Selain orang itu yang kamu takuti, yang kamu bikin kepanasan, ada lain nggak? Tidak ada. Rata-rata saya menakut-nakuti ya berhasil. Berhasil. Ya. Jadi intinya orang yang kamu takuti orang tersambung dengan beliau gitu. Iya. Dalam goib. Coba di energinya antara orang yang kamu takuti tadi, yang satu orang tadi yang lewat dengan di sini sama enggak kira-kira? Yo. Ya. Ayo. Ya satu jalur itu. Satu jalur. Jalur apa? Jalur pantura. Kan. Jalur apa? Sama-sama menjalankan. Oh, gitu. Dah gini Ronggo, kau makan terus. Saya suka kalau makan ini. Saya habiskan ya. Ya silakan dihabiskan. Laku sekali kamu. Saya bawa pulang. Teman-teman saya kasih seperti ini. Tunggu dulu, kok enak sekali. Kamu udah ganggu manusia kok. Pulang dengan nyaman, ya urusan dulu sama saya. Karena di dunia manusia itu menyangkut tugas sebagai manusia. Ganggu seperti itu otomatis bikin aku sibuk juga. Tahu enggak? Kemarin dia kan juga polisi itu. Cara manusia apa enggak? Petugas di manusia. Ya. Repot kan berarti kan? Ya kamu saya bukan sama saya. Ya. Tancurkan kamu. Ya. Tancurkan. Ya jangan. Lah iya. Saya mau cari istri lagi. Wih. Anak-anak saya banyak. Nah, jadi intinya golongan manusia yang bisa kamu goda, kamu tundukkan adalah orang-orang yang nggak ingat pada Allah gitu ya. Ya tidak benar dalam hal beribadahnya gitu ya. Dan itu banyak sekali kamu lihat. Itu ribuan yang saya ganggu itu ya rata-rata berhasil semua. Selama ini kamu bantu orang bentuknya apa? Keilmuan aja gitu? Bukan. Apa? Saya mengganggu saja. Mengganggu toh. Mengganggu ataupun kecelakaan itu akibat ulah saya itu. Jahat sekali kamu. Saya kadang menghadang di jalan raya.
saya pukul orang itu, dia langsung ya kecelakaan seperti itu. Ataupun saya tabrak-tabrakan antara orang yang lewat satu ke satu yang lain. Di daerah mana itu yang terjadi kecelakaan Ya, itu? sana. Di sana sudah banyak muslim belum goibnya? Ada, cuma tidak sampai ke kerajaan saya. Kamu bandel berarti? Saya ngumpet. Saya tidak berani. Kenapa? Saya jin kecil. Lo bilang butuh. Badan besar, keilmuan tidak ada. Lah bisa bantu orang, ganggu orang berarti kan sakti kamu kalau begitu. Teman-teman saya kan banyak. Udah, begini. Begitu kamu datang ke sini kan bisa bedakan antara yang tak kasihkan sama kamu bilang nikmat. Ya, ini mau saya seperti ini. Coba tanya itu makanan ala siapa sebenarnya itu? Tanya kepada siapa? Ya yang golongan di sini putih banyak toh. Ini makan dari mana aslinya gitu? Ya. Ya. Gimana cara mendapatkan seperti ini? Ya tanya sama yang tanyalah banyak di sini kan tanya dari mana, gimana cara dapat itu gitu. Caranya mudah. Apa? Itu. Apa? Benar. Ya, tidak usah mengganggu manusia. Terus? Nanti kamu menjalankan ibadah, kamu taat kepada yang menciptakan kamu. Nanti kamu akan mendapatkan makanan seperti itu. Seperti itu saja. Lah iya kok. Saya nggak masak kamu loh ya. Mau saya seperti ini. Lah, berarti otomatis kan masuk Islam kan? Islam. Oh, ya. Ya. Ikut beliau ini loh. Oh, ya, sang penguasa. Nah iya. Mau. Nah sekarang kalau mau panggil semua temanmu jadi kerajaan kamu sana. Mulai anak istrimu semua Islam ini ganggu orang. Yang kemarin ganggu sampai bentuk wujud itu panggil semua sini. Itu ada yang sudah melekat dalam jasadnya itu. Ya utusan nanti. Sekarang yang ada di kerajaan sana. Ya, teman-teman saya sini. Semuanya. Istri-istri saya dan juga anak-anak saya sini. Ini wujud saya menyeramkan ini. Taring besar, mata besar. Wah, perut juga besar. Makan juga besar saya. Aku hati. Ada yang tidak mau, gimana itu? Ya tidak mau otomatis model kerajaan. Allah. Enak kan? Ya. Saya tidak mau seperti itu. Nah iya makanya itu. Udah saya enak pada gak mau gimana toh? Sudah, yang menolak biar dia saja. Ya. Ikuti aku semua ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala. Lafal Allah makin masuk ke hati kalian semua. Makin dalam, makin dalam, makin dalam, penghalanya hancur, makin sejuk, makin damai, makin sejahtera, makin yakin, makin iman, makin taat. Kamu kalau bohong atau murtad langsung kena undang alam gaib kerjaan Allah. Saat Islam masuk, ambil ilmu dari Sang Yang Nur Cahaya masuk semua kun fayakun. Allah sallallahu ala Muhammad. Ganteng sekali saya. Ganteng. Nah, sekarang rusuk yang kamu ambil dulu, lepasin semua. Ya. Ayo orang kamu ambil semua. Lepas semua. Kembalikan langsung ke tempat kemana arahnya sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tidak hanya orang itu yang saya ambil. Iya, banyak saya tahu. Gak enak sudah itu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Dah. Terima kasih. Terima kasih. Kamu lapar? Ya. Lapar? Ya. Itu ada ilmu sendiri buktikan. Wallah ilmu sendiri itu Gimana pakai. sih ini makanannya ini? Dimakan dulu. Enggak tuh buktikan enak mana ketika masih fasik Islam itu loh. Ada ilmu yang minta makan itu. Ya, saya minta minuman yang lain saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Alhamdulillah. Ini Minum. minuman yang belum saya minum. Bismillah dulu. Istri anak saya ini meminta yang lain, minta aneh-aneh kamu. Ya suruh kasihkan, tinggal minta aja kok. Kamu minta suruh saja. Jangan rewel ini dia. Minta ben kuat. Kuat apa ini? Ya terserah. Kuat mancing. Buat sebanyak-banyaknya ya. Kuat. Kuat ini istri saya ini. Alhamdulillah. Nikmat mana sekarang? Pasti sama. Ini Enak. Saya kalau mau minta makan hanya tinggal berdoa. Cuman saya harus menaati perintah-perintah yang harus dijalankan. Ya kan begitu, tugasnya jin beribadah pada Allah kan. Lebih enak seperti ini daripada mengganggu manusia. Kalau lurmu dulu di mana sekarang? Lur kamu masih fasik? Masih. Tidak mau? Belum mau. Kenapa? Nanti kamu dakwahi ya? Bisa. Nah. Ya nanti saya ini kan makanan seperti ini tinggal berdoa saja. Ngomong-ngomong, tempat kerajaan kamu itu selama ini didatangi oleh manusia tidak? Didatangi? Ada. Mereka ngapain di situ? Ya itu kalau dia mendatangi tempatnya sana, dia membawa makanan-makanan, pisang maupun yang dibakar. Apa itu dibakar? Kemenyan. Terus? Baunya harum itu, baunya harum. Terus? Nanti dia meminta atau apa itu? Nomor ada. Maupun menarik-narik pusaka. Nggak narik pusaka maksudnya? Pusaka. Dia manusia yang mendatangi di sana itu ada bisikan. Kamu mendatangi ke sana, nanti kamu akan mendapatkan setrika cincin maupun keris-keris kecil. Dan kamu di sana bermalam di sana. Ya nanti memang ada, cuman itu tidak yang asli. Itu hanya rekayasa dari golongan iblis. Tipuan kamu. Saktinya memang sama. Nah sekarang kamu punya tugas memberantas masalah itu, ya. Iblis-iblis yang mewujudkan aneh-aneh itu kamu tundukkan. Lengkap senjata kamu, lengkap ilmu kamu. Allah. Tempat kamu juga di kerajaan kamu kuasai. Allah. Lur kamu didakwahi ya. Lihat ke sini enggak lur kamu? Lihat ke sini enggak? Ya. Seneng enggak lihat ke sini dia mereka? Hanya memata-mati saja. Dia tidak melihat secara terus-terusan. Enggak melihat kamu tak panggil sini tuh loh. Ya. Ya. Suruh lihat sini. Enak seperti ini mau enggak gitu? Nanti di luar saja. Nanti kamu dakwahi ya. Karena ada yang menggodeli. Apa? Dari siluman. Seperti saya itu. Ini masih belum terputus nih teman-teman saya. Ya diputuskan semua pakai ilmunya itu, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua teman-teman saya dan juga istri saya terputus perjanjian, putus total dari golongan jin siluman. Putus tidak bisa menyambung total. Ini kan enak ini ya, bebas semuanya. Nyamannya? Alhamdulillah. Lengkap senjatanya, lengkap ilmunya, wes pakai sejahtera, taat ya. Jin kalau taat ya taat betul, tapi kalau kamu murtad ya tahu risikonya kan? Ya. Nah, sama-sama berjuang kita. Anda berjuang di alam gaib, kami berjuang di alam manusia. Nah, ini hidup lagi nanti saya. Tidak hidup lagi kalau saya beriana. Ya makanya itu. Ngomong-ngomong, secara manusia saya pernah nggak lewat di kerajaan kamu? Belum pernah? Belum. Saya boleh ke sana kapan-kapan? Itu tergantung kamu. Ya, kasih tahu kodenya kayak apa tempatnya itu, kodenya. Ya, kiri jalan. Hah? Kiri jalan. Sana hutan. Oh, di hutan, di dalam hutan masuk berarti. Ya, kiri jalan. Jauh ya. Loh kok kau bisa ngikuti orang itu dari timur sana? Kayak apa ceritanya itu? Ya, karena bukan saya mengikuti dari timur. Dia melewati jalan-jalan sana. Saya mengganggu. Karena banyak celah-celah yang bisa saya dapatkan dari mengganggu orang itu. Oh begitu. Ya udah, sekarang kamu udah muslim, taat ya Rangga ya. Tempat kamu, istana kamu sekarang lengkap ya. Dakwah di sana ya. Paham enggak? Sana nanti saya gabung juga ada. Ada. Suruh gabung juga memperkuat. Itu masih wilayah siapa itu? Kalau gaibnya, siapa kekuasaan siapa itu? Di sana. Ya, nah, siapa nama kekuasaannya paling utamanya? Gabung Muria apa tidak? Masih. Kamu kenal puasa Muria? Tidak.
Saya cari tahu, berarti kamu keplok selama ini. Siapa namanya Muria? Ya Gunung Muria. Nanti saya cari tahu saja. Ya udah ya. Ingat kamu gebor resikonya apa? Mati. Ya, sudah sana keluar. Ngomong-ngomong itu orang yang kamu ganggu kemarin kamu ambil kembalikan. Sudah. Cuman dia lemas sekarang. Lemas? Lemas. Di mana dia sekarang keadaan jadi manusia? Di rumah sana, Tuban sana. Ya kembali. Kembali ya biar aja terserah mereka. Dia hobi maksiat atau iya orangnya ya. Ya. Nah, udah. Ya kelakuannya dia sendiri. Udah, okay. Udah sekarang kembali bertugas. Terima kasih. Mohon maaf saya kurang sopan pada kamu. Jabatan suguhan saya dihabiskan. Ya. Tidak usah. Saya nanti bisa meminta sendiri. Ya sana. Terima kasih sudah menyadarkan dari golongan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Apa yang hilang semua Allah. Wes. Pun. Alhamdulillah demi pemirsa, cerita kisah nyata yang terjadi baru-baru saja di tempat wilayah tugas kami, yaitu gangguan dari gaib yang dialami oleh seorang sopir truk yang disuruh perusahaan untuk ngantar barang. Ternyata begitu kisahnya, hampir dia jadikan tumbal, diambil tumbal oleh kelompok gaib yang tadi saya panggil yang buto, jin buto namanya Rangga. Di sini yang bisa kita ambil manfaatnya insya Allah adalah yaitu ternyata ada manusia yang ditakuti oleh golongan gaib fasik. Manusia yang mana seperti itu? Silakan disimak berulang-ulang, insya Allah paham. Jadi bukan karena keilmuannya, bukan karena banyak jimatnya, bukan karena rapal-rapalannya sehingga ditakuti oleh gaib fasik. Justru malah yang banyak ilmu, yang banyak rapal-rapal mantra-mantra masih temennya malah gampang dudukan sama gaib fasik itu. Tapi ada manusia yang ditakuti oleh gaib fasik, itu orang yang zikrullah dan ikut amaliyah yang menyambung pada amaliyah akhir zaman. Pemirsa, semua kejadian ini sudah dikehendaki Allah dengan berbagai macam cara iblis lalu menggoda anak cucu Nabi Adam. Bermula dari kisah dulu ketika masih di surga sana, Ajajil, iblis tidak tinggal diam, selalu mencari teman daripada anak turun Nabi Adam alaihissalam untuk jadikan teman di neraka nanti dengan berbagai macam cara. Entah itu lewat cara yang tidak enak atau cara yang mengenakan, macam-macam. Itulah makanya di akhir zaman ini ada suatu amaliyah yang diizinkan untuk diamalkan untuk menyelamatkan daripada anak turun Nabi Adam dari gangguan-gangguan iblis. Pemirsa, semua kejadian sudah ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah menghendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apabila ini kebenaran itu dari Allah datangnya, karena bagi itu milik Allah. Apabila di sini banyak kesalahan, itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah-mudahan manfaat bagi kita manusia untuk mencari pencerahan. Jangan sampai kalah kita dari golongan gaib fasik. Kita ini manusia, posisinya itu di atas iblis, jin dan siluman. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Ada caranya, seperti apa yang disampaikan oleh Ronggo tadi. Mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.